Hai sobat, senang bisa menyapa dan berbagi sedikit informasi dengan Anda di sini. Selamat datang di channel YouTube Supartukang. Pekerjaan pengecatan dinding yang didempul dengan yang tidak didempul, saran terbaik untuk kedua jenis perbedaan tahap pekerjaan pengecatan ini adalah sebagai berikut. Pengecatan dengan pengisian dempul sebaiknya dilakukan pada dinding yang memiliki banyak kerusakan atau permukaan yang tidak rata. Proses pengisian dempul akan membantu memperbaiki kondisi dinding dan menghasilkan permukaan yang lebih rata dan halus. Sebelum melakukan pengecatan dengan atau tanpa pengisian dempul, pastikan untuk mempersiapkan dinding dengan benar. Bersihkan permukaan dinding dari debu, kotoran dan noda-noda yang menempel. Pastikan dinding kering dan bebas dari kelembaban ya. Hai, halo sobat, dimanapun Anda berada, senang bisa menyapa dan berbagi sedikit informasi dengan Anda di sini. Di kesempatan ini, saya sedikit berbagi mengenai perbedaan pengecatan dinding yang didempul ataupun yang tidak didempul. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita gas dulu. Pengecatan dinding yang dilakukan dengan atau tanpa pengisian dempul memiliki perbedaan dalam hasil akhir dan persiapan yang diperlukan sebelum proses pengecatan. Pekerjaan pengecatan dinding yang didempul adalah proses pengisian dan penghalusan permukaan dinding dengan dempul atau filler sebelum dinding dicat. Proses ini bertujuan untuk mengisi retakan atau permukaan yang tidak rata pada dinding sehingga hasil cat menjadi lebih halus dan rapi. Setelah dempul kering, dinding perlu diampas atau diasah untuk mencapai permukaan yang lebih halus sebelum dicat. Pengisian dempul ini biasanya dilakukan pada dinding yang memiliki banyak kerusakan atau permukaan yang tidak rata ya. Sementara itu, pekerjaan pengecatan dinding yang tidak didempul adalah proses pengecatan langsung pada dinding tanpa pengisian dempul terlebih dahulu. Hal ini dilakukan ketika dinding dalam kondisi yang cukup rata dan mulus sehingga tidak memerlukan pengisian dempul terlebih dahulu. Namun apabila dinding memiliki permukaan yang tidak rata, maka pengecatan langsung tanpa pengisian dempul dapat menyebabkan hasil akhir yang kurang rapi dan tidak mulus ya. Secara umum, pengisian dempul diperlukan ketika dinding memiliki banyak kerusakan atau permukaan yang tidak rata, sementara pengecatan langsung tanpa pengisian dempul dapat dilakukan pada dinding yang sudah cukup rata dan mulus. Namun apabila ingin mendapatkan hasil akhir yang optimal, sebaiknya melakukan pengisian dempul terlebih dahulu sebelum proses pengecatan. Perbandingan harga dan lamanya waktu kerja pada kedua perbedaan di atas. Harga dan lamanya waktu kerja pada kedua perbedaan tersebut dapat bervariasi. Ini tergantung pada ukuran dan kondisi dinding yang akan dicat, serta biaya tenaga kerja dan bahan yang digunakan di lokasi tempat tinggal Anda ya. Namun secara umum, beberapa perbedaan antara kedua pekerjaan tersebut dapat mempengaruhi harga dan lamanya waktu kerja seperti yang dijelaskan di bawah ini. Harga pekerjaan pengecatan dinding yang didempul biasanya akan lebih mahal dibandingkan dengan pengecatan tanpa dempul. Hal ini dikarenakan proses pengisian dempul membutuhkan bahan tambahan dan waktu ekstra yang pengamplasan atau pemolesan permukaan dinding setelah pengisian dempul. Selain itu, biaya tenaga kerja untuk pekerjaan pengecatan dinding yang didempul cenderung lebih tinggi karena membutuhkan keahlian khusus untuk mengisi retakan atau permukaan yang tidak rata pada dindingnya. Lamanya waktu kerja, pekerjaan pengecatan dinding yang didempul membutuhkan waktu lebih lama dibanding dengan pengecatan tanpa dempul. Hal ini karena proses pengisian dempul membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengeringan dan pengamplasan dinding. Selain itu, pengamplasan dinding setelah pengisian dempul juga membutuhkan waktu tambahan yang dapat memperpanjang durasi pekerjaan. Namun meskipun pekerjaan pengecatan dinding yang didempul lebih mahal dan membutuhkan waktu yang lebih lama, hasil akhir yang dihasilkan biasanya lebih halus, rata, dan menarik. Selain itu, ketika dinding memiliki banyak kerusakan atau permukaan yang tidak rata, pengisian dempul sebelum pengecatan akan membantu untuk memperbaiki dinding dan mengurangi biaya perawatan dan perbaikan di masa depan ya. Oke sobat, sebagai saran untuk kedua jenis perbedaan tahap pekerjaan pengecatan ini adalah sebagai berikut. Pengecatan dengan pengisian dempul sebaiknya dilakukan pada dinding yang memiliki banyak kerusakan atau permukaan yang tidak rata ya.
Proses pengisian dempul akan membantu memperbaiki kondisi dinding dan menghasilkan permukaan yang lebih rata dan halus. Sebelum melakukan pengecatan dengan atau tanpa pengisian dempul, pastikan untuk mempersiapkan dinding dengan benar. Bersihkan permukaan dinding dari debu, kotoran, dan noda-noda yang menempel. Pastikan dinding kering dan bebas dari kelembaban. Pilih cat berkualitas sebaik untuk hasil akhir yang optimal dan tahan lama. Sebaiknya gunakan cat yang memiliki sifat tahan air dan tahan terhadap luntur akibat sinar matahari ya. Gunakan kuas atau roll yang tepat dan berkualitas, baik untuk menghasilkan permukaan yang halus dan rata. Jangan menggunakan kuas atau roll yang sudah rusak atau kotor ya. Pastikan ruangan yang digunakan untuk pengecatan memiliki ventilasi yang cukup dan sirkulasi udara yang baik untuk menghindari bau cat yang tidak sedap dan agar cat cepat kering. Untuk menghemat biaya dan waktu, sebaiknya lakukan pengecatan pada waktu yang tepat dan dalam cuaca yang bersahabat. Hindari melakukan pengecatan pada musim hujan atau cuaca yang terlalu lembab karena cat akan lebih lama kering. Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan pekerjaan pengecatan dinding yang dilakukan dengan atau tanpa pengisian dempul dapat menghasilkan hasil akhir yang optimal ya. Oke sobat, sekian informasi yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah dukung channel ini, dan buat Anda yang baru menemukan video ini, selamat dan terima kasih sudah nongkrong di sini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.